Peristiwa pemilu 2004 itu telah dibantah pemimpin besar Al Zaitun Panji Gumilang. Namun, berdasarkan siaran pers Mabes TNI pada 7 Juli 2004, telah dicopot seorang pamen yang diduga terlibat pengerahan massa ke Al Zaitun. Sejarah pemilu di Al Zaitun ini sangat diingat oleh anggota DPR RI dari PDIP Ono Surono. Saat itu yang menangnya Partai Golkar di sana, dan capresnya yang menang di sana yaitu Pak Wiranto yang diusung oleh Golkar, padahal kan presidennya Ibu Mega. Nah, sehingga salah apabila ada tudingan Al Zaitun di backup oleh pemerintah yang berkuasa. Ya, jadi pada saat itu pun berbeda. Nah, terus 24.000 suara yang ke Pak Wiranto itu karena terjadi pengkondisian mobilisasi pemilih dari luar Indramayu, luar Al Zaitun, akhirnya Bawaslu pada saat itu membatalkan tuh suara 24.000 di Al Zaitun. Pondok pesantren Al Zaitun sendiri tengah menjadi sorotan lantaran pimpinannya, Panji Gumilang, tengah terjerat masalah hukum. Lebih lanjut, Wiranto menjelaskan hubungannya dengan Pondok Pesantren Al Zaitun pernah terjalin saat dirinya maju di pemilu 2004 sebagai calon presiden. Kala itu, ia kerap mengunjungi berbagai pondok pesantren untuk berkampanye, termasuk Al Zaitun. Sudah di Tempo sudah saya sampaikan bahwa itu kan hanya mengkait pada saat saya menjadi calon presiden di tahun 2004. Saya kampanye di banyak pondok pesantren termasuk di Al Zaitun, ya. Dengan demikian maka saya memberikan berbagai kebijakan yang akan saya bangun sebagai calon presiden waktu itu. Dan pada saat pemilu memang suara saya cukup besar di sana. Itu aja, setelah itu memang saya nggak ada kaitan apa-apa dengan Al Zaitun, ya. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres Wiranto mengakui pernah berkampanye di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun saat dirinya menjadi capres pada Pilpres 2004. Wiranto juga mengatakan bahwa Al Zaitun bukanlah pondok pesantren satu-satunya yang ia sambangi ketika berkampanye di Pilpres 2004. Saya kan tempo hari sudah sampaikan bahwa itu kan hanya mengkait pada saat menjadi calon presiden tahun 2004. Saya kampanye di banyak pondok pesantren termasuk di Al Zaitun. Dengan demikian saya memberikan berbagai kebijakan yang akan saya bangun ketika menjadi calon presiden, katanya di Istana Kepresidenan dikutip dari YouTube Kompas TV pada Selasa 18 Juli 2023. Kendati demikian, Wiranto membantah keterkaitan dirinya dengan Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut, meski pernah menyambanginya. Pada saat pemilu, suara saya memang cukup besar di sana, itu saja. Setelah itu, saya memang gak ada kaitan apa-apa dengan Al Zaitun, ungkapnya. Diketahui Ponpes Al Zaitun belakangan menjadi sorotan karena diduga melakukan penyimpangan agama. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, Al Zaitun rupanya juga lekat dengan pemerintah. Bahkan sejumlah tokoh ternama di negeri ini pernah menyambangi Ponpes Al Zaitun. Dan pada saat pemilu memang suara saya cukup besar di sana, itu saja. Setelah itu memang saya nggak ada kaitan apa-apa dengan Al Zaitun. Pertama, ada Presiden B.J. Habibie yang meresmikan Ponpes Al Zaitun pada tanggal 27 Agustus 1999. Kala itu Habibie mengingatkan soal memudarnya etika bangsa dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Terbaru, Luki Hakim pun mengaku pernah mengunjungi Ponpes Al Zaitun. Bahkan dirinya sempat mempromosikan Ponpes Al Zaitun lantaran kemegahan dan teknik pelajaran terhadap santrinya yang sangat baik saat mendatangi Ponpes pesantren tersebut. Itu ya, makanya saya katakan, kenapa sih Al Zaitun ini setiap menjelang pemilu ribut? Itu ya boleh atau tidak? Tidak ya. Saya pikir Al Zaitun bagian dari apa itu entitas yang berada di NKRI, ya bisa aja siapapun bisa mendekati, ya kan begitu, untuk kepentingan politik.
Bahwa Panji Gumilang licin adalah benar adanya karena diakui Menko Polhukam Mahfud MD. Sosok Panji Gumilang di Al Zaitun memang diciptakan dan dilindungi. Tetapi pada tahun 2023 ini, sepertinya Panji sudah mulai lepas kendali. Karena itu sekarang Panji diburu, ratusan rekeningnya dibekukan dan sejumlah aset tanahnya diselidiki. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Gara-gara perbuatan Panji Gumilang, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto akhirnya jadi korban. Ternyata begini hubungan yang sebenarnya antara Panji Gumilang dengan Wiranto. Kasus Panji Gumilang saat ini menjadi perbincangan panas masyarakat Indonesia. Ya, sebelumnya ramai jadi perbincangan masyarakat. Sejumlah pejabat negara atau tokoh disebut pernah berkunjung di pesantren Al Zaitun. Hal tersebut diungkap langsung oleh pendiri Al Zaitun Imam Supriyanto. Sebagaimana diketahui, para pejabat yang dimaksud seperti KSP Mueldoko, ex-gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan wakil Bupati Luki Hakim, dan ex-kepala BINAM Hendro Priyono hingga Wiranto. Diberitakan jika nama yang dimaksud di atas pun telah memberikan keterangannya terkait hubungan mereka dengan Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Lantas, bagaimanakah hubungan yang sebenarnya antara Wiranto dengan Panji Gumilang? Daripada penasaran, mari simak berita ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke inti beritanya, silakan like video ini dulu. Jika yang belum subscribe, sobat boleh subscribe channel ini dulu. Kalau sudah, saya doakan dapat pahala. Oke, tak usah basa-basi, langsung saja kita ke inti beritanya. Ya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto memang mengakui bahwa dirinya sempat berurusan dengan Ponpes Al Zaitun. Hal tersebut terjadi ketika Wiranto berkampanye sebagai calon presiden di pemilu 2024. Wiranto pun mengaku jika di Ponpes Al Zaitun memang suaranya cukup besar. Tetapi Wiranto pun berkata setelah itu sama sekali tak punya urusan atau keterkaitan lagi dengan Ponpes Al Zaitun. Itu sudah saya sampaikan bahwa hanya mengait pada saat saya menjadi calon presiden di tahun 2024. Saya kampanye di banyak pondok pesantren termasuk di Al Zaitun, kata Wiranto. Tak sampai di situ, Wiranto juga berkata jika saat itu ia berkampanye serta memaparkan sejumlah janji tentang apa yang akan dibangun sebagai seorang calon presiden.